Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Hari ini TVS Indonesia resmi ya merilis varian baru. Jadi bisa dibilang penyegaran sih ya, penyegaran dari varian tertinggi dari TVS Ronin 225. Jadi kayak misalkan sebelum ini ya kita tahu bahwa TVS Ronin 225 itu punya 3 varian ya, mulai dari yang jenis SS ya, terus habis itu ada yang jenis yang TD ya, seharga 40.500.000 dan terakhir itu versi yang paling tinggi. Waktu itu adanya Nimbus ya, versi Nimbus itu harganya 42.500.000 dan sekarang selain Nimbus itu ketambahan satu warna baru yaitu Midnight Blue. Nih dia teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya warnanya biru ya. Cuma birunya itu benar-benar midnight lah kayak gitu. Dan ada beberapa detail-detail dari grafisnya yang sebenarnya ya satu nada ya dengan Nimbus. Namun selain itu nih teman-teman sekalian, ini adalah gambar yang versi Indianya, cuman nggak terlalu banyak berbeda dengan dibandingkan dengan versi Indonesia. Selain itu, ada beberapa detail ya perubahan apa namanya yang bisa dibilang cukup signifikan hadir di TVS Ronin Midnight Blue yang baru. Nih, teman-teman sekalian paling gampang ya di sini nih ya. Lihat nih, apa yang beda. Nah, ini nih yang beda nih. Di sini udah nggak ada lagi yang namanya kayak air scoop ya. Walaupun sebenarnya kalau kita tahu ya di versi SS, TD maupun yang versi tertinggi sebelumnya, air scoopnya sih memang secara umum tidak terlalu banyak fungsinya gitu ya. Cuman lebih ke estetika aja sih ya, estetika dan juga bisa dibilang kosmetik ya kayak gitu. Dia ditambahin kayak ada air scoop di sini dan di versi Midnight Blue ini nggak ada teman-teman, malah dihilangin gitu loh. Kita bisa lihat di sini langsung dapet windshieldnya masih sama bentuk windshieldnya, saya kaca spion, terus habis itu apa namanya speedometernya, lampu depannya masih sama semua, plat nomor, ban dan segala macam bagian depan, terus habis itu di bagian di kolong ini ada apa namanya semacam kayak apa namanya engine cover ya di bagian bawah ya, engine cover bagian bawah itu juga masih sama teman-teman sekalian. Engine juga tidak banyak berubah, pewarnaan aja yang berubah. Terus nah ada yang berubah di bagian belakang nih, kita akan lihat nih coba di beberapa varian-varian atau foto-foto lain nih. Di sini nih kita bisa lihat ya varian di sini ini ketahuan nih teman-teman sekalian. Nah, jika di TVS Ronin yang lama itu lampu sen itu berada di persis di bagian bawah dari jok, namun di TVS Ronin yang baru yang Midnight Blue itu berada di bagian apa namanya spakbor atau fender belakang yang plastiknya. Jika sebelumnya itu persis di bawah, sekarang agak ke belakang. Dan ini menurut saya sih jadi lebih bagus ya kalau misalkan teman-teman sekalian punya kayak misalkan sideback, jadi nggak kena sidebacknya. Kalau waktu itu memang wah kita mesti benar-benar nyeting banget tempat sideback atau sideboxnya biar nggak kena yang namanya lampu sen, karena lampu sennya juga cukup panjang teman-teman sekalian, cukup panjang, terbuat dari LED, bagus sebenarnya lampu sennya, saya bilang kayak gitu nih teman-teman sekalian ya. Terus habis itu apalagi yang nih kita bisa lihat dari sini ya. Nah ini gambarnya lebih lebih jelas di sini teman-teman sekalian ya tadi ya. Nah kalau ini versinya masih ada air scoop, tapi kalau yang versi yang baru yang versi Indonesia ini tuh nggak ada air scoopnya kayak gitu. Nah kayak gitu nih teman-teman sekalian. Dan kalau kita lihat lagi versi gambar terbaru nih teman-teman sekalian, nah tuh nggak ada air scoopnya nih ya, air scoopnya nggak ada. Dan fender belakangnya bisa dibilang benar-benar baru teman-teman sekalian, ini fender belakangnya kayak gitu baru dengan lampu sen berada di belakang. Dan ada nggak ya gambar, nah nih ya, dari sini mungkin kita bisa lihat lagi sesuatu yang barunya lagi adalah di jok. Detail dari desain joknya sekarang lebih panjang teman-teman sekalian, bisa kelihatan ya secara kasat mata bahwa bagian ujung dari jok ya, ujung belakang dari jok itu sekarang melebihi dari garis lampunya, lampu yang stop lamp belakang yang unik itu ya, yang nggak ada lagi di motor-motor di Indonesia lain yang dijual modelnya begitu. Memanjang dari kiri ke kanan ke LED kayak gitu, keren sih ya. Nah dia lebih panjang sekarang teman-teman sekalian, ini artinya jauh lebih fungsional lah gitu ya secara umum ya. Kita bisa lihat di sini juga tanpa air scoop ya, nggak ada air scoopnya gitu. Kita bisa lihat lagi, nah ini dia nih sesuatu yang baru nih teman-teman sekalian, sekarang ada kayak mud hugger, jadi kayak kayak spakbor dalam spakbor kolong kan, spakbor kolongnya tetap ada yang sebelah sini, cuman yang sini ada lagi spakbor tambahan lagi, udah ada spakbor
sebenarnya rear fender. Teman sekarang ketambahan lagi spakbor yang ini nih, ya Mud Hugger ya, Hugger ya gitulah. Nah, jadi ini kayak ini spakbor kolong juga sih termasuknya, cuman diarahin ke belakang. Ini secara fungsional akan lebih meminimalisasi cipratan-cipratan yang arahnya ke sana. Mungkin karena desain dari knalpot apa spakbor atau rear fender belakangnya jauh lebih slim kali ya sekarang ya. Ntar kita lihat dari beberapa foto-foto terakhir. Nah, ini foto dari sebelah kiri teman-teman sekalian, bisa lihat di sini juga tanpa air scoop. Terus habis itu desain dari spakbornya baru, mulai dari spakbor yang berada di sini ya, terus habis itu di belakang baru detail dari desain dari jok baru, ketambahan dari Mudhugger di belakang kayak gini. Dan nih kelihatan banget sekarang chain covernya nggak lagi gede bulat kayak gitu, terus gede banget ya waktu itu ya, chain cover segede terus benar-benar menutupi rantai dan juga sprocket belakang. Kalau sekarang modelnya kayak cutting gitu ya, jadi ya mirip seperti kayak motor-motor modern sekarang ya, chain covernya bagian belakang. Jadi ya lebih terbuka lah kayak gitu, lebih terbuka lah untuk bagian belakangnya ini. Gini teman-teman sekalian, yes, mantap tuh ya. Jadi lebih kelihatan slim ya kalau menurut saya, tapi tetap dia mempertahankan rear hugger yang bagian ini ya, kenal apa namanya, spakbor kolongnya juga masih tetap ada ya. Selain juga tetap kehadiran dari mud hugger di bagian sini. Kita bisa lihat lagi untuk velg-velgnya juga masih tetap sama teman-teman sekalian ya. Ya jadi untuk yang bagian sini tuh jadi kelihatan lebih slim, dan kalau menurut saya sih agak sedikit kelihatan agak kebuka ya bagian dekat dari kepala silinder ya, jadi lebih kebuka. Detail dari apa namanya tangkinya juga jadi lebih kelihatan. Dan untuk yang versi Midnight Blue ini dibanderol dengan harga Rp42.500.000 sekarang nih ya, di April 2026 kayak gitu. Ini secara umum berbeda 2 juta dibandingkan dengan versi yang TD teman-teman sekalian. Nah, jadi versi paling tinggi lah ini kayak gitu. Dapat aksesoris dan segala macam. Nih ya, dari belakang kelihatan banget ya. Teman-teman sekalian bisa lihat ya, mud huggernya jelas banget. Mudah-mudahan sih saya berharap ini mud huggernya ini ada yang jual dari TVS-nya nih sebagai aksesoris, mungkin bisa ditambahin ke varian TD jadi lebih keren gitu ya. Mudah-mudahan ya, kita akan lihat nanti apakah plug and play nggak di bagian di varian dari TD yang sepertinya saya punya gitu. Kita bisa lihat dari belakang ya, ini selain dari perpindahan dari lampu sen yang agak mundur ke belakang, detailnya memang benar-benar berubah teman-teman sekalian. Untuk spakbor belakangnya katanya juga posisi dari tempat bracket untuk plat nomor polisi belakang juga berubah. Tetap dihadirkan mata kucing yang menghadap ke kanan dan ke kiri tetap di belakang. Untuk bannya masih tetap sama teman-teman, modelnya gini, knobi kayak gini untuk dual purpose modelnya. Ini ya untuk knalpotnya, baik itu covernya maupun juga mufflernya itu menggunakan warna hitam yang dope kayak gitu. Nih ya, secara umum cakep sih kalau menurut saya sih. Nih Ronin 225 Midnight Blue teman-teman sekalian. Gimana menurut teman-teman sekalian nih ya? Ini sih motornya tetap keren ya. Dia punya tetap secara fitur, secara mesin, secara performa tidak banyak yang diubah dari mesin Ronin yang lama. Dan kalau saya sendiri sih ya sudah lebih dari bisa bilang 2 tahun ya punya Ronin 225. Yang versi yang TD itu puas banget sih. Ini motor pekerja keras, mau dibawa kemana aja oke, FI, pokoknya keren lah, enak banget sih dipakainya teman-teman sekalian sebagai motor laki. Gus, tongkrongannya juga gede gitu kan. Walaupun belum termasuk moge mungkin ya 225 cc, tapi tongkrongannya tuh gede banget gitu, bisa kelihatan ya. Dari tangkinya juga kalau lihat dari depan itu terlihat cukup besar gitu ya teman-teman sekalian. Kalau bisa kita lihat di sini ya, kalau dari depan tuh tangkinya cukup besar kayak gitu. Itu kelihatan banget sih memang tongkrongan big bike-nya dapat lah, walaupun memang belum termasuk big bike. Nah, jadi itu teman-teman sekalian update terbaru yang diberikan oleh TVS Motor Indonesia TMCI
untuk varian tertinggi Ronin 225. Jadi Ronin 225 Midnight Blue dengan beberapa update atau penyegaran yang bukan hanya penyegaran warna aja kayak gitu ya. Itu aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.